Yang paling sulit mengumpulkan orang banyak, betul? Dibuat open house, yang datang cuma 2-3 orang, karena yang buat acara tidak open house. Dibuat acara silatnas, silaturahim nasional, yang datang tidak banyak karena tidak ada surat perjalanan dinas. Satu-satunya cara mengumpulkan banyak orang tidak dengan banyak beban adalah majelis maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya, tapi mengutip ungkapan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang fotonya besar ada di belakang. Kata beliau, yang paling mudah menyatukan umat manusia kalau buat majelis maulid. Mana buktinya? Nih, hadir semuanya. Padahal hari ini banyak orang yang tidur sampai jam 12 siang karena kepalanya diledakkan mercon malam tadi. Tapi buktinya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kenapa? Walaupun berasal dari ormas, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi kita punya satu titik temu. Siapa dia? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali membuat saya bisa duduk dengan satu majelis dengan para habaib beberapa tahun yang silam, 3 atau 4 tahun, duduk dengan Habib Bahar bin Smith di Bekasi. Itulah yang membuat majelis hari ini Sayyidi Habib Alwi. Kita ucapkan semoga beliau panjang umur, bisa lagi membuat majelis-majelis yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat di masa akan datang. Dulu waktu di sekolah saya beli kamus belajar bahasa Arab. Kamus itu yang menulis Sayyidi Al-Habib Hasan bin Baharun. Kata pengantarnya di depan halaman pertama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Tapi karena saya nun di ujung Sumatera, Sohibul Qamus di Pulau Jawa, jauh tidak ketemu. Hari ini saya ketemu dengan putra beliau, pelanjut beliau, pimpinan Dalwa, Sayyidi Ad-Doktor Al-Habib Saqaf bin Hasan Baharun, yang duduk di sebelah kanan saya tadi. Saya mengambil barokah dari beliau. Mudah-mudahan saya tidak bertemu dengan orang tua beliau yang ilmunya banyak saya ambil dari kamus. Mudah-mudahan duduk dengan beliau ilmunya pindah. Kata jamaah dalam hati, emang ilmu COVID bisa pindah? Barokahnya paling tidak. Kemudian pula para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. An ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an ausila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Menyambung silaturahim dengan habaib zuriat Rasul lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Bukan kata saya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja, min haitsu syaa, bisa dia masuk, tapi dia tetap ingin menyambung silaturahim dengan habaib. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, masuk dalam al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang dijamin masuk surga. Bil khusus lagi, dari pintu mana saja dia mau masuk, silakan. Tetap ingin nyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang statusnya STJ, status tak jelas, tidak mau menyambung silaturahim dengan zuriat
bahkan na'udzubillah menyakiti para habaib. Kalau belum bisa memuliakan, paling tidak jangan menyusahkan. Betul? Kalau belum bisa mengagungkan, paling tidak jangan menyakitkan. Abdul Somad belum bisa memuliakan. Abdul Somad hanya ingin mudah-mudahan cinta kepada para habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka Sayyidina Muhammad SAW. Hadir juga bersama kita pada kesempatan yang agung dan mulia ini orang yang lagunya selalu kita dengar. Beberapa tahun yang lalu kami ke kota Makkah umrah, duduk bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, anak dari Sayyid Muhammad. Lalu kemudian di depan beliau duduk Ustadz Dery Sulaiman. Kata Ustadz Dery, dia buat lagu, tolong terjemahkan. Saya terjemahkan. Al-aghniya mayitun, al-fuqara mayitun, az-zu'ama mayitun. Kata Sayyid Ahmad, apa ini lagu? Mayit, mut gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Nah, itu saya terjemah. Kata Sayyid Ahmad, apa ini lagu mati-mati aja? Buatlah lagu yang membangkitkan semangat. Setelah dijelaskan Ustadz Dery Sulaiman, lagu ini memang mati, tapi dengan mati ini membangkitkan semangat. Dan beliau setuju dengan lagu ini. Sejak itu saya selalu dengan Ustadz Dery kolaborasi menyanyikan. Tapi saya bagian yang matinya aja. Orang kaya saya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ada bersama kita hari ini. Hadir pula bersama kita senior saya di Al-Azhar. Saya angkatan 98, beliau 97. S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Bidang tafsir khusus membantah yang liberal-liberal, tafsir-tafsir sekuler. Al-Mukarram Ustadz Fahmi Salim. Fahmi pemahamanku, Salim benar. Pemahamanmu liberal tidak benar. Ini bantahannya. Direktur Fahmi Institute hadir bersama kita. Sorban beliau lebih kecil dari sorban Ustadz Dery Sulaiman. Ternyata sorban ini tergantung berat badan. Disinilah masanya saya bisa bersilaturahim. Belum pernah saya satu majelis dengan mereka, dengan para habaib. Bisa dalam satu majelis bolak-balik saya Jakarta, belum pernah ketemu beliau. Ustadz Somad, ya. Bisa ke rumah Pak Den Samsudin, mantan ketua Muhammadiyah acara tausiah. Siap komandan. Saya pun hadir ke rumah Pak Den. Sampai ke rumah Pak Den, dia nelpon, maaf anak keluar kota. Dia yang undang, dia yang pergi. Tapi di majelis habaib, di majelis maulid, tanpa diminta, hadir beliau menyertai kita. Allahu Akbar. Ustadz Somad hanya berceramah kepada orang yang sudah bersyahadat. Ustadz Somad tausiah kepada orang yang hatinya sudah lembut, cinta kepada para habaib, mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi di majelis ini ada orang yang membawa solawat kepada orang yang tidak kenal pada Nabi Muhammad SAW. Dikenal dengan Ustadz Sambo, karena mendakwahkan Islam dengan memandikan orang di sungai. Setelah mandi wangi bersyahadat. Ustadz Fadlan Garamatan hadir juga. Saya tak menduga di majelis yang mulia ini bisa bersama orang soleh. Semua ini bisa berkumpul bersama barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Ustadz Somad di tahun 2022 ini ada yang berbeda kami lihat dalam hati jamaah. Cincinnya lebih besar dari biasanya. Begitu sampai tadi Ustadz Fahmi Salim menyalamkan sebelah kanan pakai ini, Ustadz Fadlan menyalamkan sebelah kiri pakai ini. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Dilihat dari warnanya, nampaknya
koalisi untuk 2024. Tidak ada hubungan dengan apapun. Mereka berikan ini supaya ketika saya melihat, saya pun ingat dengan mereka dan saling mendoakan. Itu maknanya. Yang ambil foto-foto hari ini, foto saya duduk dengan Habib Sagaf tadi, ada yang mengambil, silakan ambil, cetak di dinding. Setiap melihat, ya Allah, kalau Habib Sagaf nanti dipanggil oleh kakeknya Rasulullah SAW masuk surga, yang di sampingnya ini mudah-mudahan ikut juga. Nah, itu aja doanya, gak usah banyak-banyak. Waktu Rasul masuk ke surga, dipanggilnya, wahai cucu-cucuku, ayo ikut. Semua mereka ikut. Tentu mereka ngajak kita kan, iya kan? Itu yang diajaknya yang paling dekat ya. Tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah satu-satunya majelis yang bisa menyatukan umat Islam dari berbagai macam latar belakang berbeda, pendidikan, organisasi, adalah majelis Maulid. Ketika menghadapi PKI mengadu domba, suka memecah belah, majelis yang kuat dan kokoh menghadapi majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situasi politik mengancam umat Islam akan dipimpin oleh orang tidak satu akidah. Kalau dibuat acara, izinnya susah, seminar, kampanye, payah. Satu-satunya majelis yang selamat dari apapun, majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjutkan majelis maulid di surau-surau, di langgar-langgar, di musola-musola. Teruskan majelis maulid. Nanti ada skala besar, menyatu bersama para habaib. Sekarang susah menyatukan orang. Kalau ditanya, nanti silakan datang kumpul, wani piro. Nanti silakan datang, sembakonya berapa kilo. Tapi kalau sudah diundang pakai mikrofon tanpa undangan, cukup dengan satu baleho, hadiri pembacaan Sibtud Durar, Diaul Lami, Adibai, Barzanji, maka semua datang melangkahkan kaki ringan, ayunan tangan tanpa beban langkah kaki. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Siap melanjutkan majelis-majelis Maulidur Rasul di tempat masing-masing? Takbir, sallu ala nabi.